Presiden Prabowo Subianto menegaskan banyak manajemen badan usaha milik negara yang dinilai tidak jelas. Menurutnya, aset negara seharusnya dikelola lebih bertanggung jawab. Prabowo menyampaikan total nilai aset perusahaan BUMN yang dikelola BPI Danantara mencapai 1.000 miliar dolar AS. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai sovereign wealth fund kelima terbesar di dunia. Tak hanya soal pengelolaan aset yang tidak jelas, Prabowo juga menyentil soal perusahaan BUMN yang merugi, namun tetap memberikan bonus kepada komisarisnya. Oleh karena itu, Prabowo juga menghapus bonus atau tantiem untuk komisaris BUMN. Prabowo pun mengancam jika ada yang tidak mau mengikuti aturan terkait tantiem komisaris, dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan hingga kini DPR belum memberikan persetujuan terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Irma menilai rencana kenaikan iuran harus dikaji lebih mendalam agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Irma, meski pemerintah sudah menyiapkan tambahan dana 10 triliun rupiah untuk PBI dan 10 triliun rupiah lain sebagai dana cadangan, keputusan naik iuran tidak bisa serta-merta diterapkan. Ia menyoroti, masih ada penerima bantuan iuran yang tiba-tiba dinonaktifkan, serta kesulitan daerah membayar iuran warga. Di sisi lain, Kementerian Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rencana kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Dalam era APBN 2026, pemerintah menganggarkan 244 triliun rupiah untuk kesehatan. Dari jumlah itu, 69 triliun rupiah dialokasikan untuk subsidi iuran JKN yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran dan 49,6 juta peserta pekerja bukan penerima upah. Amerika Serikat secara spesifik meminta Indonesia untuk memasok beberapa komoditas yang penting, yaitu kayu meranti hingga nanas kaleng. Tanpa disangka, produk tersebut selama ini telah menjadi andalan ekspor Indonesia ke pasar AS. Pemerintah Indonesia saat ini tengah bernegosiasi dengan pemerintah Trump agar tarif impor dua komoditas tersebut ditekan hingga 0%. Saat ini, produk ekspor Indonesia terancam tarif resiprokal AS sebesar 19%. Menurut Kemenko Perekonomian, negosiasi tidak hanya soal nanas dan kayu meranti. Ada ratusan produk unggulan lain seperti kopi, kakao, karet, sawit, hingga tekstil yang diminta masuk skema tarif 0%. Pemerintah Indonesia menegaskan, negosiasi bersama United States Trade Representative terus berjalan dan akan dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka di Washington pada bulan September mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2026 sebesar 21,66 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pagu anggaran awal sebesar 8,2 triliun rupiah naik dengan tambahan untuk pembangunan jaringan gas dan sektor kelistrikan. Bahlil menyebut, penambahan anggaran diperlukan untuk mengejar target elektrifikasi desa. Hingga kini masih ada lebih dari 10.000 wilayah yang belum teraliri listrik. Anggaran akan didistribusikan ke berbagai unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan porsi terbesar untuk minyak dan gas serta ketenaga listrikan. Pemerintah menegaskan tambahan pagu anggaran ini akan menjadi bagian RAPBN 2026 untuk memastikan pemenuhan target prioritas Presiden di sektor energi. Google kembali melakukan efisiensi dengan memangkas struktur manajemen. Lebih dari sepertiga manajer yang memimpin tim kecil diberhentikan. Kebijakan ini menyisakan hanya 35% manajer dibandingkan periode sama tahun lalu. Pemangkasan utamanya menyasar manajer yang hanya memiliki bawahan kurang dari 3 orang.
Namun sebagian besar dari mereka tetap dipertahankan sebagai kontributor individual. CEO Google Sundar Pichai menjelaskan, efisiensi diperlukan seiring skala bisnis yang terus membesar. Pichai menilai tidak semua operasional harus disokong dengan jumlah karyawan yang banyak. Sejak 2023, Google telah memangkas sekitar 6% tenaga kerja di berbagai divisi. Perusahaan juga menawarkan program pesangon, mengurangi pembukaan lowongan baru, dan meminta karyawan bekerja lebih efisien dengan sumber daya yang ada.